Sasmita Hudri atau yang kerap disapa Mita Hudri merupakan seorang mama muda cantik yang masih berusia 23 tahun. Mita tinggal di Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Di lingkungannya, Mita dikenal sebagai sosok yang baik, supel dan mudah bergaul. Mita Hudri yang memiliki paras cantik ini merupakan alumni SMA 1 Batui. Ia telah menikah, akan tetapi tak ada informasi terkait pernikahannya. Namun yang jelas, diketahui bila Mita telah pisah ranjang dengan suami sekitar setahun lebih. Dan selama itu dirinya masih tinggal di rumah orang tuanya. Mita telah memiliki seorang putra yang berusia sekitar 3 tahunan. Di rumah orang tuanya itu, Mita tinggal hanya bertiga dengan anak dan keponakannya. Bahkan terkadang seorang diri saja. Ayah Mita disebutkan berada di wilayah Kecamatan Luwuk Timur. Sementara ibunya hanya sekali pulang ke rumah mereka dalam seminggu karena sering menghabiskan waktu di kebun. Anak Mita sendiri kerap dititipkannya pada tetangga jika ia memiliki kegiatan di luar. Suatu hari, wanita cantik ini kehilangan satu tas pakaian miliknya. Namun tak lama setelah kehilangan pakaian miliknya, ia melihat pakaiannya itu dipakai oleh orang lain. Setelah dicek, ternyata orang itu membeli baju dari seorang pemuda yang bernama Oji, yang berusia 18 tahun. Singkat cerita, Mita yang memang sudah mengenal Oji ini pun langsung mendatanginya pada Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 3 sore. Mita mendatangi Oji yang saat itu berada di sebuah bengkel di Kelurahan Lamo. Di sana Mita langsung melabrak Oji. Ia menuduh jika Oji telah mencuri pakaiannya. Percekcokan itu pun disaksikan banyak orang yang berada di sana. Setelah kejadian itu, Mita pun baru pulang sebelum maghrib. Ia sempat mampir ke kios dekat rumahnya untuk berbelanja sejumlah barang. Salah satunya membeli sampo. Ia pun kemudian pulang ke rumah. Di rumahnya saat itu, ia hanya seorang diri. Anaknya masih di rumah tetangganya. Sedangkan keponakannya juga sedang tidak di rumah. Setelah seharian beraktivitas di luar, ia pun kemudian mandi. Yang tanpa ia sadari, Oji yang merasa sakit hati usai disambangi dan dibentak-bentak olehnya, sudah berada di belakang rumahnya sambil mengintai aktivitasnya secara diam-diam. Oji datang ke rumah Mita dengan rencana dan niat hatinya yang sudah bulat untuk menghilangkan nyawa Mita. Sekitar pukul 7 malam di hari yang sama, Selasa 4 Oktober 2022, Oji masuk ke rumah Mita dari pintu samping dan di sana ia mendengar Mita tengah mandi dalam kamar mandi. Ia pun kemudian bersembunyi di balik kulkas dan menunggu Mita selesai mandi. Tak lama menunggu, Mita pun akhirnya keluar kamar mandi dengan hanya menggunakan selembar handuk. Tanpa basa-basi, Oji pun langsung mencekik dari arah belakang saat Mita menuju kamar tidur. Mita berusaha melawan, namun tenaganya tak sebanding. Kemudian Oji menyeretnya masuk ke dalam kamar. Saat menyeret, handuk yang digunakan Mita itu pun terlepas dan terjatuh ke lantai. Melihat tubuh polos Mita, Oji pun mulai bernafsu untuk memperkaosnya. Mita pun kemudian dibanting olehnya ke atas kasur, lalu menyumpal mulutnya menggunakan celana Mita yang tergeletak di kasur. Dengan nafsu birahinya yang sudah memuncak dan otong yang sudah tegak, Oji pun langsung mengenjot Mita yang sudah dalam keadaan setengah sadar. Ia memegang tangan dan mencumbi tubuh polos wanita cantik ini dengan posisi mendidih dari atas. Saat Oji memperkaos Mita dengan kondisi mulut tumpal celana, kedua tangan dipegang dan ditindih. Saat itu pula Mita menghembuskan nafas terakhirnya karena tidak bisa bernafas. Setelah puas menyalurkan hasrat birahinya, Oji kemudian menggotong tubuh Mita dan membawanya ke belakang rumah Mita dan menutupnya dengan bebatuan serta bendera umbul-umbul. Sebelum kabur, Oji pun sempat mengambil handphone merek Oppo warna biru milik Mita. Malam itu juga ia langsung membawa handphone itu ke sebuah konter. Di konter itu, Oji meminta untuk membukakan password atau kata kunci. Tak ada informasi terkait berhasil atau tidak ia membuka password HP milik Mita. Dan setelah itu pun ia kembali ke rumahnya. Di sisi lain, pihak keluarga pun mulai khawatir karena tak mendapat kabar dari Mita. Setelah terakhir kali terlihat pada Selasa 4 Oktober 2022 saat berbelanja di kios yang berada tak jauh dari rumahnya. HP-nya tidak bisa dihubungi lagi.
Pihak keluarga juga sempat menanyakan keberadaan Mita kepada teman-temannya, saudara bahkan ke mantan suaminya. Namun hasilnya pun tetap nihil. Setelah 2 hari menghilang, tepatnya pada Kamis 6 Oktober 2022 sekira pukul 1 siang, keponakan Mita yang hendak beraktivitas di belakang rumah itu tak sengaja melihat adanya jasad di tumpukan umbul-umbul dan batu. Sontak ia pun kaget dan langsung berlari mengabari keluarga lain. Mereka pun tak menyangka jika jasad tanpa busana tersebut merupakan jasad Mita yang sudah 2 hari menghilang. Kemudian bapaknya dibantu warga mengeluarkan jasad anaknya itu, lalu dibawa ke dalam rumah. Pihak keluarga pun kemudian membuat laporan polisi dan meminta dilakukan otopsi, karena kondisi meninggalnya Mita menurut keluarga ada ketidakwajaran. Jasad Mita pun kemudian dibawa ke RSUD Luwuk untuk proses otopsi. Pasca jasad Mita ditemukan tanpa busana di belakang rumahnya, pihak kepolisian langsung menggelar olah TKP, mencari barang bukti, mengumpulkan keterangan saksi hingga melacak beberapa hal yang mungkin saja berkaitan dengan hilangnya nyawa Mita. Saat itu pihak kepolisian melacak 3 hal, yakni mantan atau suami Mita yang sudah tak tinggal serumah atau pisah. Kemudian orang-orang yang dekat dengan Mita dan mengecek apakah Mita memiliki permasalahan atau cekcok dengan orang lain. Selanjutnya, anggota Buser dan Polsek Batui kembali melakukan penyelidikan. Dan pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 3 dini hari, berhasil mendapatkan petunjuk bahwa seorang pria berinisial OS alias Oji diduga sebagai pelaku. Berdasarkan keterangan seorang saksi bahwa ia pernah melihat ponsel jenis Oppo warna biru, seperti ciri-ciri ponsel milik Mita dalam penguasaan pria berinisial OS alias Oji. Atas keterangan saksi tersebut, polisi kemudian bergerak melakukan pencarian terhadap keberadaan Oji, dan kurang lebih sekitar 15 menit posisi Oji pun diketahui sedang berada di dalam kios milik neneknya di Kelurahan Lamo, di mana kios tersebut tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad Mita. Oji pun ditemukan sedang tidur di dalam kios neneknya, kemudian dibangunkan dan langsung diamankan ke Mapolsek Batui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oji dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 34 KUHP, dengan pidana metong atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu pasal 351 ayat 3 mengenai penganiayaan berujung hilangnya nyawa, pasal 365 ayat 3 mengenai pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa, serta pasal 286 mengenai pemerkosaan. Kepergian Saas Mita Hudri atau yang kerap disapa Mita Hudri ini pun meninggalkan luka mendalam bagi keluarga.